Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anissa Rizka Amalia dengan NIM 20 20 60 39, Prodi PGMI 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan materi pecahan, perbandingan, persen, desimal, dan operasi bilangan. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika SD atau MI 1 dengan dosen pengampu Ibu Tuti Dinur Rofiqah. Oke, yang pertama adalah materi tentang pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dipecah menjadi bagian yang tidak utuh. Bilangan pecahan merupakan suatu bagian dari bilangan yang terbagi menjadi bagian yang sama. Pada bilangan pecahan, ada yang disebut pembilang dan penyebut. Jadi, bentuk pecahan P per Q, di mana P adalah pembilang dan Q adalah penyebut. P dan Q adalah bilangan bulat dan Q bukan angka 0. Cara menyederhanakan pecahan yang pertama adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat positif yang sama secara berulang-ulang sampai tidak dapat dibagi lagi. Dan yang kedua adalah membagi pembilang dan penyebut dengan menggunakan FPD. Selanjutnya, perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis perbandingan ada dua. Yang pertama adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi semakin besar. Yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi kecil. Selanjutnya adalah persen. Persen dalam matematika juga bisa disebut dengan per 100. Persen adalah perbandingan atau angka untuk menyatakan pecahan dari 100. Persen juga sering ditunjukkan dengan menggunakan simbol ini ya, untuk menghitung persen dalam sebuah bilangan. Cara mencari persentase adalah jumlah bagian dibagi jumlah keseluruhan, kemudian dikalikan 100%. Contohnya, 4/5 dikali 100. Hasilnya adalah 80%. Selanjutnya adalah desimal. Desimal merupakan bentuk lain dari penghitungan pecahan yang ditandai dengan adanya tanda koma. Misalnya, sebuah bilangan 4/10 apabila dijadikan menjadi bentuk pecahan desimal adalah 0,4. Karena bilangan desimal berbeda dengan bilangan lain yang bulat, maka cara penghitungannya juga berbeda. Caranya adalah meletakkan titik desimalnya sejajar atau segaris. Contohnya adalah pada bilangan 9,0087 ditambah 15,31. Maka titik desimal ada pada angka 9 dan 15. Jadi, hasil dari 9,087 ditambah 15,31 sama dengan 24,397. Selanjutnya adalah operasi bilangan bulat. Dalam operasi bilangan bulat terdapat aturan yang perlu diperhatikan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Oke, yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat disimbolkan dengan tanda tambah. Penjumlahan dari bilangan yang sejenis, baik itu bilangan positif atau negatif, akan menghasilkan bilangan yang sejenis juga. Misalkan, bilangan cacah ditambah dengan bilangan cacah, hasilnya adalah bilangan cacah juga. Begitu pula pada bilangan bulat negatif. Penjumlahan bilangan bulat dengan dua jenis yang berbeda, hasilnya merupakan pengurangan, dan jenisnya ditentukan dengan jenis bilangan yang terbesar. Selanjutnya adalah pengurangan. Pengurangan bilangan bulat disimbolkan dengan tanda kurang. Aturan khusus pada pengurangan adalah apabila suatu bilangan dikurangi dengan bilangan bulat negatif, maka operasinya akan berubah menjadi penjumlahan. Yang ketiga adalah perkalian. Perkalian bilangan bulat disimbolkan dengan tanda kali. Perkalian antara A dan B berarti penjumlahan A sebanyak B kali. Contohnya 2 dikali 3 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Aturan khusus yang berlaku pada perkalian bilangan bulat antara lain: A. Bilangan asli dikalikan bilangan asli, hasilnya adalah bilangan asli. B. Bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan asli. C. Bilangan asli dikalikan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. D. Bilangan bulat negatif dikalikan bilangan asli, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Dan E. Bilangan bulat dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Dan yang terakhir adalah pembagian. Pembagian bilangan bulat disimbolkan dengan tanda bagi. Aturan khusus yang berlaku pada pembagian bilangan bulat antara lain: A. Bilangan asli dibagi bilangan asli, hasilnya adalah bilangan asli. B. Bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan asli. C. Bilangan asli dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. D. Bilangan bulat negatif dibagi bilangan asli, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. E. 0 dibagi dengan bilangan bulat, hasilnya adalah 0. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan pada materi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!